Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu kita telah mendengar khotbah tentang dua pribadi yang beriman kepada Yesus dan telah berjaya membawa satu keluarganya mempercayai Yesus Kristus. Dan mereka dibaptis. Dan pada minggu ini kita masih lagi berkata tentang keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini teks yang akan kita pelajari diambil daripada 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 dan Efesus 2 ayat yang ke-19, tetapi saya hanya akan bacakan 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Di bawah tajuk Jemaat Allah, dasar penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimanakah orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, kami terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami semua pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang kami pelajari kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi panduan hidup kami, dan juga motivasi hidup kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Bapa terus menaungi kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kitab atau surat Paulus kepada Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan pada ketika itu Timotius berada di Efesus. Timotius merupakan seorang pemimpin yang memimpin jemaat di Efesus. Semasa Paulus berada di Kreta, Timotius mengirim surat kepada Paulus untuk bertanyakan apakah lebih baik dia berjumpa saja dengan Paulus untuk membawa perihalnya tentang masalah jemaat di Efesus. Tetapi Paulus menyatakan lebih baik Timotius tidak berjumpa dengan dia supaya Timotius dapat menasihati orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak benar di Efesus. Dan kita dapat lihat ini di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ketika Timotius berada di Efesus, beberapa cabaran yang dihadapi oleh Timotius yaitu berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Contohnya mereka yang mencampur adukan ajaran agama Kristen dengan dongeng-dongeng atau cerita-cerita tahyul. Pencampur adukan ini dipanggil sinkretisme. Saudara, selain daripada itu, orang-orang di Efesus sangat kurang menghargai Timotius karena dikatakan umurnya masih muda. Pada waktu itu Timotius berusia 35 tahun dan itu masih dianggap masih muda pada ketika itu. Dari apa yang Paulus tuliskan, nyata bahwa Paulus memberi petunjuk-petunjuk mengenai cara hidup jemaat Kristen yang benar, terutamanya dalam hal ibadah, sikap perempuan dan lelaki dalam ibadah, dan perihal tentang penilik jemaat dan deacon ataupun pemimpin dan pembantu jemaat. Yang sebenarnya Paulus mau datang ke Efesus untuk menjelaskan hal seperti yang dia katakan dalam suratnya kepada Timotius, tetapi ada beberapa hal mustahak yang membuatkan Paulus terpaksa tinggal lebih lama di Makedonia. Oleh yang demikian, surat yang diberikan kepada Timotius juga memperingatkan Timotius itu sendiri supaya dia berjuang untuk mempertahankan iman yang sejati dan membuktikan kesalahan-kesalahan ajaran-ajaran yang tidak benar yang ada di Efesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbalik kepada subtema kita pada minggu ini yaitu jemaat adalah keluarga Allah, mungkin membuat pertanyaan kepada kita bahwa siapakah keluarga Allah itu? Kenapa dikatakan jemaat adalah keluarga Allah? Kata jemaah diterjemahkan dalam kata eklesia yang bermaksud sidang, ataupun yang dihadiri oleh orang-orang yang dipilih untuk dipanggil dalam sidang.
Kata eklesia ini dipakai oleh rasul-rasul untuk menjelaskan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang Tuhan. Oleh yang demikian, jika kita sudah dipanggil dari kegelapan dan sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga adalah keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, apakah yang harus kita lakukan? Keluarga Allah merupakan jemaat yang telah menjadi milik Allah. Oleh yang demikian, kasih harus ada pada jemaat itu, yaitu saling mengasihi di antara satu sama lain, supaya jemaat itu mencerminkan sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia menunjukkan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Kehidupan saling bekerja sama, seluruh perbuatan dan juga perkataannya atau tindakannya menunjukkan yang baik dan benar. Kehidupan saling bekerja sama, seluruh perbuatan dan perkataannya adalah berbentuk positif dan tidak membuat orang lain disakiti, sehingga kita menjadi berkat, dan semua itu menguatkan persekutuan kita sebagai sebuah tubuh Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 15 dikatakan di sana bahwa jemaat Allah merupakan jemaat yang hidup, penopang, dan dasar kebenaran. Di Efesus yang menjadi cabaran utama Timotius adalah para pengajar sesat. Malah mereka mengagung-agungkan kuil-kuil dan dewa-dewa besar yang terdapat di Efesus. Oleh yang demikian, apakah yang harus dilakukan? Perhatikan, Timotius tidak berundur diri dari cabaran. Demikian, Paulus juga membantu Timotius untuk menghadapi dan mengatasi masalah itu. Inilah fungsinya pemberitaan tentang Yesus harus diberitakan melalui keluarga dan gereja. Jika keluarga dan gereja tidak berfungsi untuk memberitakan firman Tuhan, maka sudah pasti Injil tentang Yesus akan hilang dan kabur, dan dalam masa yang sama keluarga Allah juga akan hancur dan roboh. Apakah kita maukan seperti itu, saudara? Marilah kita merenung hidup kita sebagai sebuah keluarga Allah. Kita semua dibekalkan dengan karunia-karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita bersatu hati untuk menjadi misionari Allah yang setia, luar biasa, dan berkomitmen. Di dalam Roma 1 ayat 16b mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Dalam ayat yang ke-16, tugas menyebarkan Injil tentang Yesus adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dipikul oleh semua orang yang percaya. Mengapa? Karena Yesus itulah kebenaran yang sejati, firman yang hidup. Apakah yang tidak mampu dilakukan oleh Yesus? Yesus pelaku mujizat yang tidak ada tandingnya. Pengorbanannya dan kebangkitannya menjadi bukti yang kukuh bahwa Dia layak dipercayai. Nubuatan tentang Yesus digenapi oleh Yesus. Maut tidak dapat berkuasa atas Yesus. Buktinya, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berkuasa atas seluruh alam semesta. Buktinya, ribut tunduk kepada Yesus. Ini terbukti semasa Yesus menundukkan ribut di lautan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal yang meragukan lagi atas Yesus. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang pasti. Iya dan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memahami tentang keluarga Allah. Tugas dan tanggung jawab yang kita perlu pikul dan semua yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan sambil berharap penuh kepada Tuhan. Karena Dialah sumber segala sesuatu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Haleluya.